Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-10 triwulan 2 tahun 2025 berjudul Anak-anak yang Kaya, diceritakan oleh Renato dari Thailand. Renato pindah jauh dari rumahnya di Brasil untuk menjadi misionaris di Thailand. Dia mengajar 100 orang anak yang duduk di kelas 4 di sebuah sekolah Gereja Masai Advent hari ke-7 di Bangkok. Ketika Renato masih berada di rumahnya di Brasil, dia berdoa dan terus berdoa untuk menjadi seorang misionaris. Ketika dia menerima undangan untuk menjadi guru misionaris di Thailand, dia mengira bahwa Tuhan telah menjawab doanya. Namun ketika dia tiba di Thailand, dia merasa tidak yakin. Dia selalu berpikir bahwa misionaris seharusnya mengajar orang-orang miskin tentang Yesus. Tetapi anak-anak di sekolah barunya bukanlah anak-anak miskin. Mereka adalah anak-anak yang kaya. Mereka semua berasal dari keluarga kaya. Ayah dan ibu mereka adalah duta besar, model, dan pemain sepak bola. Renato bingung, mengapa Tuhan mengizinkannya datang ke Thailand? Dia berdoa, "Tuhan, apakah Engkau ingin saya melakukan perjalanan sejauh 100.000 mil untuk melayani orang-orang kaya? Ada banyak orang miskin di Brasil yang membutuhkan bantuan saya. Mengapa Engkau membawa saya ke sini?" Lalu tibalah hari pertama Renato menjadi guru di sekolah itu. Dia merasa sedikit takut. Dia merasa sedikit gugup. Tetapi entah bagaimana dia berhasil melewati hari itu. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk makan bersama anak-anak di kantin sekolah. Dia ingin mendengar apa yang dibicarakan anak-anak. Dia ingin mendapatkan teman baru. Renato mengantri dan menerima semangkuk mie. Kemudian dia duduk di meja bersama sekelompok anak kelas 4 dari kelasnya. Namun sebelum makan, dia memejamkan mata untuk berdoa. Biasanya, Renato juga melipat tangannya untuk berdoa. Namun pada hari ini, dia menengadahkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dia tidak yakin mengapa dia berdoa dengan cara itu. Dia hanya melakukannya. Ya Tuhan, dia berdoa dalam hati. Terima kasih untuk makanan ini. Tolong berkati makanan ini. Ketika dia membuka matanya, dia melihat salah satu murid barunya, seorang anak perempuan berusia 9 tahun, menatapnya dengan penuh perhatian. Ketika anak itu melihat bahwa sang guru menatapnya, dia pun mulai berbicara. "Apa yang sedang Anda lakukan?" tanyanya. "Saya berdoa," katanya. Gadis kecil itu tampak bingung. "Tetapi Anda tidak bisa berdoa seperti itu," katanya. "Anda harus melipat tangan Anda." Gadis kecil itu, seperti kebanyakan dari 1.500 anak di sekolah itu, berasal dari keluarga non-Kristen. Tidak ada yang berdoa kepada Tuhan di rumahnya. Semua yang dia ketahui tentang berdoa kepada Tuhan, dia pelajari di sekolah. Guru sebelumnya telah mengajarinya untuk memejamkan mata dan melipat tangan saat berdoa, dan sekarang dia tidak mengerti mengapa Renato memejamkan mata tetapi tidak melipat tangannya. "Apakah Tuhan mendengarkan doa seperti ini?" katanya. "Tentu saja," kata Renato sambil tersenyum lebar. Dia mendengarkan semua orang. "Saya telah berdoa sambil mengendarai mobil dengan mata terbuka." Rasa kaget dan takjub terpancar di wajah gadis itu. "Bisakah kamu berdoa dengan mata terbuka?" katanya.
Senyum Renato semakin mengembang. "Saya pernah berdoa sambil memasak," katanya. "Saya pernah berdoa sambil berolahraga." Keterkejutan dan keheranan gadis itu semakin menjadi-jadi. Renato mencoba untuk sedikit bergurau. Dia mengatakan bahwa dia telah berdoa kepada Tuhan di kamar mandi. "Apa?" seru gadis itu. "Apakah Tuhan bisa mendengarmu di sana?" "Tuhan bisa mendengarmu di mana saja," kata Renato. "Dia hanya menunggumu untuk berbicara kepadanya. Kadang-kadang dia berbicara kepadamu meskipun kamu tidak berbicara kepadanya. Tetapi kamu dapat berdoa kepadanya di mana saja, bahkan dengan mata terbuka dan tangan terbuka." Gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat terkejut dan takjub, sehingga dia bahkan tidak berkedip. Setelah beberapa saat terdiam, dia kemudian berdiri dan meninggalkan meja itu. Ada banyak hal yang perlu dipikirkannya. Pada saat itu, Renato menyadari mengapa Tuhan mengirimnya ke Thailand. Anak-anak yang kaya juga perlu mengenal Tuhan. Menjadi seorang misionaris bukan hanya tentang membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang miskin. Menjadi misionaris adalah tentang membagikan kasih Allah kepada semua orang di mana saja. Anak-anak, berdoalah untuk para misionaris Advent seperti Renato di Ekamai International School di Bangkok, Thailand, saat mereka membagikan kasih Allah kepada semua orang di seluruh dunia. Terima kasih untuk persembahan sahabat ke-13 Anda pada triwulan ini yang akan menolong lebih banyak anak untuk mengenal Allah yang mendengar doa di mana saja.